Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, terima kasih terus join di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini luar biasa ya. Saya sangat spesial karena saya sedang bersama dengan pengacara saya gitu ya. Salah seorang pengacara saya yang dalam hal untuk pengujian Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 atas penetapan terhadap Perpu nomor 1 tahun 2020. Orang lebih familiar menyebut Perpu tentang COVID. Harapannya memang tentang COVID gitu ya, tapi itulah yang membuat salah satu alasan kami menggugat karena menduga sepertinya bukan hanya soal COVID di sana. Saya sekarang sudah sama Mbak Pio. Saya panggil Mbak Pio saja ya. Ya, boleh. Pio, gitu ya. Jadi sobat sekalian, saya sebelum ke Mbak Pio gitu ya, untuk ini seorang pengacara cerdas, sinergis gitu ya, sangat muda tapi mengukir sejarah sekarang gitu ya, karena berhasil kita kemudian ada paling tidak memberi harapan baru bahwa gugatan kita sebagian diterima. Selain Mbak Pio sebenarnya kami ada 5 orang pengacara, semua adalah dari Kode Inisiatif gitu ya. Kode Inisiatif ini adalah salah satu lembaga yang memang konsen pada reformasi hukum sebenarnya, menata sistem hukum kita di tanah air gitu ya. Dan saya banyak belajar di sana sebenarnya gitu ya. Teman-teman sekalian, sebelum ke Mbak Pio gitu ya, saya ingin merefleksi dulu karena saya sedikit memang agak sumringah kemarin gitu ya. Jadi hari Kamis kemarin putusan itu, meskipun karena saya salah seorang pemohon, jadi pemohonnya itu adalah sebelum ke Mbak Pio, sekali lagi pemohonnya adalah ada dari Yapika. Yapika ini adalah sebuah NGO, Yapika Action Aid gitu ya. Ini Yapika kemudian sebagai atas nama institusi bagian dari pemohon, lalu kemudian personal itu ada Mas Maulana, seorang akademisi dan aktivis anggaran gitu ya. Lalu kemudian ada satu kawan lagi, Mbak Desi gitu ya. Desi Samosir ini adalah salah seorang peneliti yang konsen pada hak-hak informasi publik, dan saya sendiri juga masuk dalam salah seorang pemohon gitu ya. Ada banyak hal yang melatar belakangi sebenarnya sampai kemudian kami akhirnya memutuskan untuk menggugat Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Sebelumnya bahkan sempat masih Perpu kita sudah berupaya untuk masuk mendaftar untuk menggugat gitu ya, tapi karena kita khawatir Perpu ini bisa digugat karena pada saat bersamaan cepat sekali diberi persetujuan oleh DPR, maka kita menunggu keluar nomor undang-undangnya, dan begitu terbit nomor 2 kita kemudian langsung mendaftar. Jadi pengacara kami adalah ada Mbak Pio sendiri, ada kemudian Mas Slamet gitu ya, ada Mbak Rahma, kemudian kalau ada Mas Isan gitu ya, kemudian Mas Salman. Jadi semua tim ini adalah tim yang luar biasa gitu ya, bersama kami pemohon siap dilayani yang mengganggu aktivitas mereka. Dalam gugatan itu sebenarnya cukup banyak gitu ya, kami mohonkan itu ada sampai 23 pasal yang kemudian didalilkan dalam 13 dalil gitu ya. Dari 13 itu poin besarnya adalah satu, sebenarnya berkaitan sampai judul pun kami persoalkan. Jadi teman-teman sekalian, sobat sekalian, sampai judul pun dalam undang-undang persoalkan gitu ya, karena judul itu kan mengatur bukan sekedar judul biasa seperti surat cinta gitu ya, tapi judul ini kan sebenarnya merangkum, menggambarkan ruang lingkup undang-undang apa saja yang akan dibahas dalam undang-undang itu, apa yang akan diatur normanya di sana gitu ya. Jadi kalau membaca undang-undang itu tercermin dalam judulnya gitu ya. Judulnya sangat panjang banget gitu ya, bukan hanya soal COVID tapi termasuk berkaitan soal ancaman perekonomian negara gitu ya. Kita khawatir itu akan disalahgunakan, dan ingat sobat sekalian, jumlah anggaran COVID kita bahkan sudah mencapai sampai tahun 2020 saja itu lebih 1.000 triliun loh anggarannya gitu ya. Dan sekarang ini tahun 2021 ada sampai 700-an triliun gitu. Jadi cukup gede gitu ya. Yang kedua yang berkaitan juga soal soal perekonomian keuangan, lalu kemudian masuk soal imunitas. Nah, kita ke Mbak Pio gitu ya. Kita ke Mbak Pio karena putusannya sudah keluar kemarin gitu ya. Dari 23 pasal gitu ya. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini teman-teman sekalian, tahun depan kita tidak akan bersama Mbak Pio. Saya dapat kabar ternyata
lulus dapat beasiswa ke luar negeri gitu ya. Selamat ini dulu itu dulu. Aduh, terima kasih Pak Syam. Doakan semoga lancar saja Pak Syam seluruh Amin. prosesnya. Jadi ini kan kita butuh, kalau istilahnya Mas Alam kan kita berharap ini kan generasi ke depan itu jauh lebih jauh lebih, kalau negara menyebut lebih unggul gitu, tapi menjadi penting kan lebih berintegritas gitu ya. Dan kita berharap dari bab itu. Baik, kita masuk ke inti kita. Gimana melihat putusan kemarin ini, Pak Pio? Bisa dicerita dari awal soal pertarungan ini, setahun lebih kita menunggu dalam suasana harap-harap cemas gitu. Gimana nih, Pak Pio? Ya, baik, terima kasih Pak Syam sudah mengikut sertakan di diskusi ini ya Pak Syam di dalam channel Ustadz Demokrasi ini. Ini pembahasan yang menarik sekali karena putusannya juga baru ya Pak Syam dan kontekstual dengan keadaan penanganan COVID-19 seperti itu. Betul seperti kata Pak Syam tadi, total itu 16 bulan kita menunggu sepanjang proses perkembangan judicial review ini. Ada dua aspek yang kita ajukan di sini, pemohon ajukan dari aspek formil maupun aspek material. Nah, namun di dalam putusan MK yang terbaru itu yang dikabulkan aspek materialnya saja, terutama terkait dengan imunitas penyelenggara negara yang sempat jadi persoalan juga waktu itu, jadi perdebatan karena keuangan negara untuk COVID itu dianggap sebagai bukan merupakan kerugian negara, dan penyelenggara kebijakan keuangan negara ini terlepas dari tuntutan pidana, perdata maupun kebijakannya terlepas dari tuntutan TUN seperti itu. Ini ada di dalam pasal 27. Dan yang kedua adalah pembatasan keberlakuan dari undang-undang ini. Jadi di dalam pasal 29 itu Mahkamah menafsirkan bahwa undang-undang ini hanya berlaku khusus untuk penanganan pandemi COVID saja. Karena memang alasan atau latar belakang dimunculkan undang-undang ini kan dilahirkannya untuk merespon persoalan keuangan negara, kebijakan keuangan negara, perpajakan, dan fiskal seperti itu untuk selama pandemi COVID-19. Nah, dalam hal ini Mahkamah kemudian memberikan pembatasan waktu bahwa Presiden di akhir tahun kedua ini sudah mesti memberikan memastikan status penanganan COVID ini seperti apa, apakah masih akan berlanjut statusnya seperti itu, ataukah dianggap sudah selesai. Nah, karena ini akan berdampak pada konteks pengelolaan keuangan negara. Jadi nanti di tahun ketiga kalau misalnya pandemi COVID dianggap masih berjalan gitu, masih berlangsung penanganannya, maka dalam hal penentuan defisit terutama akan membutuhkan persetujuan dari DPR dan juga melibatkan pertimbangan DPD seperti itu. Nah, ini kita bisa respon sebagai kemenangan kecil ya Pak Syam untuk kita, untuk para pemohon dan juga untuk untuk pengelolaan keuangan negara yang lebih bersih dan lebih akuntabel seperti itu. Hanya memang ada hal-hal yang kita sayangkan juga karena bagian-bagian kebijakan keuangan negara itu tidak dipertimbangkan secara lebih mendalam seperti itu oleh Mahkamah. Mahkamah hanya menyatakan saat ini posisinya dilematis, pemerintah mungkin memiliki Iya, pemerintah mungkin memiliki opsi-opsi kebijakan yang terbatas sehingga mesti dibaca sebagai konstitusional pasal-pasal tersebut. Padahal harapannya setidak-tidaknya Mahkamah itu memberikan tafsir, memberikan pagar-pagar kalau misalnya kebijakan keuangan diatur seperti ini, demikian, maka apa yang harus jadi antisipasi atau pagar yang perlu diperhatikan oleh pemerintah seperti itu, atau DPR sebagai pengawas seperti itu kurang lebih Pak Syam.
Ya, jadi ini memang anu ya, apa? Saya terus terang kemarin waktu kan ini putusannya kan Kamis kan gitu. Jadi waktu kita dalam ruang Zoom putus mendengarkan putusan itu, saya terus terang memang agak rada-rada agak cemas gitu ya. Cemasnya itu satu memang jangan-jangan ini bisa ditolak semua karena melihat dari waktu yang begitu lama 16 bulan. Kalau diandaikan sebuah anak bayi itu sudah bisa bicara lah, baru bisa ada putusan gitu ya. Itu jadi dan teman-teman sekalian bahwa jauh sebelum putusan memang 2 minggu sebelumnya sempat kami persoalkan untuk diskusi publik gitu ya, karena kita mendesak ini segera putusan. Tapi terlepas itu satu lagi Bapak, ini apa kan menarik tuh. Kita ditolak itu adalah soal aspek gugatan formil kita kan gitu, formil yang saya juga agak ini mungkin bisa dijelaskan lebih jauh ya. Saya tidak menemukan sebuah konstruksi yang begitu kuat, argumentasi yang dibangun oleh MK sampai kemudian menyatakan menolak gitu ya. Karena itu kan dilihat bahwa DPD itu kan kita kan membuat dari sisi aspek formil yang tidak melibatkan DPD gitu ya dalam pembahasan persetujuan undang-undang ini. Betul bahwa untuk persetujuan ke undang-undang tidak ada secara prosedur untuk DPD, tapi materinya ini kan kita lihat ini APBN loh. Di situ ada soal relasi pemerintah pusat dan daerah gitu ya, soal otonomi daerah. Tapi itu kan tidak dikaji lebih mendalam. Itu gimana Mbak Pia melihatnya? Ya, baik Pak Syam. Jadi pada prinsipnya mungkin saya perlu sampaikan juga ada 2 aspek formil ya Pak, yang jadi objek gugatan permohonan kita. Yang pertama itu soal keterlibatan DPD dalam pembahasan Perpu 1 2020 ini yang sekarang sudah jadi Undang-Undang 2020. Kemudian yang kedua adalah kita meminta tafsiran sebetulnya kepada mahkamah bagaimana merespon rapat-rapat yang diselenggarakan secara virtual, begitu bagaimana memastikan DPR itu benar-benar hadir secara konkret meskipun hanya online saja begitu, terutama dalam hal-hal pengambilan keputusan seperti itu ya Pak. Nah, kalau untuk yang pertama, isu yang pertama keterlibatan DPD ini, harapan awal pemohon adalah supaya DPD dapat secara aktif memberikan pertimbangan juga di dalam pembahasan Perpu. Karena memang sebagaimana juga diakui ya Pak oleh mahkamah ketika mempertimbangkan pasal 27 ayat 3 itu bahwa isu penanganan COVID ini sangat luas sekali. Kemudian dia juga meliputi ada potensi meliputi hal-hal yang memang berkaitan dengan kewenangan DPD seperti itu. Misalnya unsur-unsur keuangan daerah, pemerintahan daerah, bahkan aspek APBN pun juga semestinya dilibatkan seperti itu, DPD memberikan pertimbangan. Nah, dalam pertimbangannya mahkamah memang hanya mendasarkan secara tok apa yang tertulis di dalam pasal 22D bahwa porsinya DPD itu dalam pembentukan undang-undang saja, kemudian juga bahwa porsi pembentukan Perpu itu hanya 2 pihak saja, yaitu DPR dan juga pemerintah. Nah, kalau kita baca secara gamblang di Undang-Undang Dasar secara umum ya memang pemohon pun pahami seperti itu ya Pak. Aturan tertulisnya seperti itu. Tetapi kan di sini harapan kami adalah ada terobosan penafsiran dari Mahkamah Konstitusi, ada terobosan pemikiran supaya DPD bisa dapat terlibat aktif dalam pengawasan dalam checks and balances ini. Dan ini juga sejalan dengan sejumlah presiden putusan mahkamah yang memang memberikan penguatan bagi DPD untuk terlibat aktif dan juga punya punya daya tawar di dalam proses pembentukan undang-undang seperti itu. Nah, sayangnya kendati memang diakui undang-undang ini ada aspek atau unsur pemerintahan daerahnya, mahkamah tetap tidak membuka ruang seperti itu bagi DPD untuk memberikan pertimbangan. Kurang lebih seperti itu, Pak Syam. Ya, ini tapi itu kan sudah putusan gitu ya, sudah ini ya. Karena putusan di mahkamah adalah
final, tidak bisa lagi ya final banding. Jadi saya kira ini. Tapi paling tidak kita bisa teman-teman sobat sekalian bisa kita mengelaborasi kenapa sih pemohon melalui kuasa hukum kami gitu ya itu mengajukan gugatan formil. Jadi ini bukan soal prosedural saja yang secara normatif gitu ya, tapi memang kita lihat bahwa harus ada sebenarnya harapan besar yang jauh dari situ kita harapkan gitu ya. Nah, kita masuk ke soal putusan nih, soal putusan dari mahkamah kita gitu ya, dari majelis hakim kita yang mulia gitu ya. Ternyata paling tidak misalnya di pasal 27, paling tidak adalah harapan gitu ya. Gimana membaca kita bahwa yang awalnya disebut bahwa tidak bisa ada tidak bisa dipidana lah kasarnya gitu ya, diusut gitu. Sekarang ini kan paling tidak disebut bahwa kalau itu tidak sesuai dengan perundang-undangan maka itu kan bisa diusut gitu ya. Itu tafsirnya gitu ya. Ya, maksud saya di tafsir putusan itu, tafsir putusan pasal 27 gitu ya. Kita kan lihat bahwa paling tidak untuk pasal 27 tafsirnya, mau dikoreksi saya, paling tidak bahwa sekarang ini imunitas kepada para pejabat kita itu sudah tidak ada. Gitu ya. Jadi kalau Anda melakukan perbuatan, membuat kebijakan, melakukan transaksi biaya yang bertentangan dengan undang-undang, maka itu bisa diproses secara hukum gitu ya. Itu kira-kira ya tafsirnya. Dasar itu. Jadi artinya apa yang selama ini dikhawatirkan oleh publik sudah satu hal sudah terjawab oleh kepastian hukum di sana gitu ya. Gitu. Nah kalau soal itu soal batasan waktu itu loh. Seingat saya ada soal di pasal 9 ya soal tahun kedua presiden harusnya kan sekarang sudah mengumumkan tuh bahwa status COVID kita sekarang kan apakah berakhir atau masih ada, ya kan? Nah, itu gimana itu? Betul Pak. Saya mau tambahkan sedikit Pak untuk pasal 27 itu yang dituju di putusan mahkamah sebetulnya ada dua objek. Yang pertama adalah dari anggarannya Pak, dari segi anggaran COVID-19 itu tidak serta-merta ketika itu tidak serta-merta merupakan bukan kerugian negara kalau dia tidak dikelola secara dengan itikat baik dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan seperti itu. Jadi yang pertama yang dituju adalah objek anggarannya. Kemudian yang kedua baru pejabat pengelolanya, pejabat yang punya kewenangan untuk mengelola keuangan COVID-19 seperti itu. Nah, dengan adanya tafsiran mahkamah ini jadi memperjelas seperti itu bahwa kalau tidak dikelola berdasarkan itikat baik dan juga tidak diselenggarakan dengan itikat baik dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, maka itu masuk ke dalam unsur pidana seperti itu. Nah, sebetulnya yang mau kita tekankan di sini juga di satu sisi kami juga pahami bahwa di saat-saat krisis dan perlu melakukan tindakan yang cepat seperti itu memang bisa jadi ada resistensi seperti itu ya Pak dari penyelenggara negara untuk merespon secara keuangan negara seperti itu, pengelolaan keuangan negara. Nah, tetapi di sisi lain juga di dalam pasal ini tidak ditunjukkan ada semangat anti korupsinya, bahwa misalnya di keadaan bencana atau krisis seperti ini ada penyalahgunaan tertentu, semestinya secara lebih keras lagi ditegaskan di dalam undang-undang kalau ya ini harus dapat ganjaran hukuman yang berat seperti itu karena dilakukannya. Iya, semestinya harapan kami sih itu kan dibunyikan begitu ya Pak di dalam pasal-pasal undang-undang. Apalagi kita punya sebagaimana juga yang didalilkan oleh pemohon ya Pak, oleh kita bahwa memang selama Indonesia juga punya track record pengelolaan keuangan negara yang koruptif ketika pengelolaan keuangan bencana yang dikorupsi seperti itu. Kita bisa lihat misalnya apa yang terjadi di Donggala,
pembangunan sistem penyediaan air minum di Donggala, di Palu, waktu ada bencana di tahun 2018 lalu. Kemudian ada juga korupsi dana bantuan bencana di Kabupaten Nias, dan ada kasus-kasus lainnya seperti itu. Nah, harapan kami sih semestinya selain memberikan kepastian bahwa kepastian perlindungan seperti itu, bahwa ketika dilakukan dengan itikat baik tidak akan ada ganjaran hukum, tetapi di sisi lain karena kita punya sejarah yang tidak baik juga terkait dengan pengelolaan keuangan bencana, harusnya ada ketegasan dan juga kegarangan begitu di dalam pasal ini. Nah, kemudian berbicara tentang pasal 29 tadi, tentang pembatasan atau limitasi waktu status bencana non alam atau kedaruratan kesehatan masyarakat kemasyarakatan akibat COVID-19 ini, sebetulnya kalau kita lihat di praktik-praktik di negara lain, ini sangat lazim seperti itu. Misalnya di Jerman, di Korea Selatan, atau di Singapura, secara rutin status penanganan COVID-19 itu selalu diperbarui dan diumumkan kepada publik. Nah, misalnya ini juga fungsinya untuk evaluasi seperti itu. Iya, Pak. Untuk evaluasi kebijakan, untuk evaluasi anggaran juga. Misalnya selama 6 bulan sekali pemerintah mengumumkan bahwa status COVID itu seperti ini, dan pemerintahan negara kita akan melaksanakan pengelolaan keuangan negara berdasarkan aspek-aspek penanganan krisis seperti itu, berdasar tidak dalam keadaan normal. Nah, ini sebetulnya yang diperlukan untuk terus-menerus untuk sebagai follow up dan juga evaluasi serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, karena ini yang tidak kami temukan di dalam undang-undang COVID itu. Nah, jadi di sini Mahkamah menafsirkan bahwa status penanganan status keberlakuan undang-undang ini terbatas hanya untuk selama penanganan COVID-19, karena ini di undang-undang ini dipandang sebagai undang-undang untuk menangani krisis seperti itu. Jadi ketika krisisnya sudah selesai, secara otomatis pun semestinya undang-undangnya juga tidak berlaku lagi, karena apa yang tertuang di dalam undang-undang ini kan untuk merespon keadaan darurat tadi, times of emergency kan seperti itu. Nah, kemudian jadinya undang-undang ini kepastian status COVID itu menjadi satu kunci keberlakuan undang-undang ini, makanya Mahkamah memberikan pesan paling lambat akhir tahun kedua begitu. Ya. Harus ada pengumumannya. Kalau seandainya Mahkamah tapi masih memberikan ruang, karena memang diketahui COVID-19 ini kan tidak ada yang tahu ya Pak kapan selesainya dan bagaimana dinamika perkembangannya seperti itu ke depan. Nah, kalau misalnya memasuki tahun ketiga ternyata pandemi masih tidak bisa terkendali, maka aspek-aspek pengelolaan keuangan, pengelolaan APBN itu bisa dilakukan berdasarkan merujuk kepada undang-undang ini, merujuk pada keadaan krisis seperti itu, dengan syarat pengalokasian anggaran dan juga batasan defisit itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR dan juga melibatkan pertimbangan dari DPD. Nah, kurang lebih di sini Mahkamah menegaskan atau menggariskan adanya checks and balances dari kekuasaan legislatif seperti itu dalam merumuskan dan juga dalam pengelolaan anggaran COVID itu juga, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, jadi artinya saya coba ini ya. Artinya dalam soal pembatasan ini sekarang ini sebenarnya harusnya Presiden sudah harus menjalankan putusan Mahkamah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka harus ada respon untuk kebijakan apakah status kita COVID masih ada tidak, bahwa dia masih ada tidak soal gitu kan, tapi harus ada secara resmi sikap dari pemerintah sekarang gitu ya, karena sikap itu menentukan arah ke depan gitu ya.
Gitu. Itu yang pertama. Karena kita sudah berada pada posisi tahun kedua dan sudah mau berakhir. Di Oktober, sekarang bulan Oktober gitu ya, masuk November, berarti Desember untuk kemudian pembahasan APBN 2022 itu sudah harus ada melibatkan DPR dan pertimbangan dari DPD. Ini kan luar biasa gitu ya. Paling tidak bahwa untuk melihat sisi defisit kita gitu. Karena sobat sekalian, sekedar saya ingin mereview bahwa APBN kita ini kan, negara kita sekarang tidak baik-baik amat juga memang gitu ya. Meskipun karena kita menyadari ini COVID. Semua negara mengalami situasi perekonomian mereka agak turun gitu ya. Meskipun bukan menjadi justifikasi COVID itu, kita menjadi harus melakukan pembenaran atas sebuah perbuatan, termasuk tadi disebut Mbak Vio gitu ya. Jadi justru harusnya karena ada bencana, maka kehati-hatian belanja, kehati-hatian untuk tidak berlaku boros itu penting di-clearkan gitu ya. Karena kita punya pembelajaran, masa iya orang bencana lalu kemudian mereka menari-nari bahkan korup gitu loh. Iya. Data saya baru baca tadi gitu ya, data hasil audit BPK di tahun 2020 itu kan tidak baik-baik amat gitu. Bahkan kalau kita baca di laporan yang ada di Merdeka.com itu malah menyebut catatan merah gitu ya, karena ada banyak temuan-temuan yang memang sangat krusial, terutama berkaitan dengan soal bagaimana memastikan silpa, memastikan ada di sana gap gitu ya, silpa yang tidak terlalu lambat untuk pencairannya, realisasinya, tapi kemudian di sisi lain banyak utang gitu ya. Ini yang tidak sempurna gitu. Saya kira itu. Nah, sekarang ini kan sudah putusan nih, Pak Pio gini. Kedepannya kira-kira gimana nih? Ini banyak pertanyaan di publik ke saya gitu ya. Ini apa yang harus kita lakukan? Terus terang banyak memberi apresiasi dan banyak meminta untuk kemudian inisiasi dari koalisi. Ya sorry, saya lupa tadi. Jadi yang menggugat ini kan sebenarnya adalah Aliansi Advokasi untuk Keuangan Negara gitu ya. Jadi AKAR gitu ya. Lembaga AKAR gitu. Kita ada koalisi di situ. Nah, ini mereka ini kan sudah keluar putusan nih, apa yang harus kita lakukan? Meskipun ini keputusannya bukan untuk pemohon ya, karena ini bukan personal, kepentingan personal. Ini adalah publik. Jadi putusan hari ini mengikat untuk semua kita, dan kita bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan kontrol. Tapi di kita kira-kira apa? Ada gagasan dari Mbak Pio? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan, mungkin bisa putusan ini bisa jadi landasan buat kita untuk mengawal proses ke depan ya Pak, karena ada perubahan tafsiran dari Mahkamah Konstitusi seperti itu, menghapuskan imunitas dan juga menghapuskan menafsirkan unsur kerugian negara itu seperti apa kan. Nah, jadi ini bisa jadi landasan untuk kita dalam meninjau dan juga mengawasi pengelolaan keuangan negara ke depan seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa juga kita mengingatkan Presiden seperti itu Pak untuk memastikan status COVID-19 ke depan seperti apa. Tadi Pak Syam sudah bilang mau ini berlanjut atau tidak, ini kan bukan soal, yang penting adalah kepastian statusnya karena akan berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara ke depan seperti itu. Nah, untuk kita bisa mengingatkan terus dan juga menagih penetapan atau kepastian status itu. Kemudian yang ketiga mungkin bisa membuat posko-posko laporan seperti itu ya Pak, posko laporan dan juga bantuan hukum bagi para pihak yang menemukan adanya celah-celah pelanggaran atau penyalahgunaan anggaran seperti itu, khususnya anggaran COVID-19. Nah, dari posko ini bisa kita kemudian sama-sama teruskan ke penegak hukum untuk melakukan penindakan dan investigasi lebih lanjut. Mungkin seperti itu Pak yang terpikir. Mungkin dari Pak Syam ada ide-ide lain lagi Pak. Ini luar biasa. Jadi koalisi ini berlanjut gitu ya. Koalisi berlanjut, kawal terus gitu ya. Jadi istilahnya apa kemarin Bang Alam? Sejarah itu, hidup ini kan bagian dari hutan sejarah ya yang harus kita penuhi gitu ya.
Dan putusnya di bagian dan lembaran sejarah. Makasih Mbak Pio. Ini menarik saya tadi ya, bahwa satu, kita akan pastikan untuk mengawal pemerintah gitu ya, Presiden untuk segera menetapkan kepastian status sekarang gitu ya. Apakah masih ada atau tidak itu lain soal gitu. Karena ini adalah bagian dari proses untuk melahirkan kebijakan baru gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengawal, memastikan bahwa mekanisme pembahasan di soal APBN itu tentu tidak lagi seperti kemarin menjadi mutlak adalah domainnya eksekutif karena dibenarkan oleh Perpu lalu menjadi undang-undang. Dan sekarang adalah APBN itu adalah persetujuan parlemen gitu, otoritasi parlemen, yaitu adalah persetujuan dari DPR dan tentu pertimbangan dari DPD. Itu yang harus kita pastikan. Yang ketiga adalah memang memastikan bahwa ada hal yang menarik kemarin putusan, meskipun tidak merubah judul, jadi gugatan kita judul tidak diterima, tapi sepertinya mahkamah sepaham dengan kita bahwa ini adalah COVID. Jadi ini adalah undang-undangnya hanya mengatur soal COVID, tidak boleh untuk kepentingan lain. Jadi dana alokasi yang selama ini menyebut judulnya COVID, tapi ternyata diperuntukkan untuk kepentingan lain, ada bantuan tertentu yang ternyata tidak ada hubungannya sama COVID, hati-hati gitu ya. Dan ide gagasan tadi, Mbak Pio, ini ada banyak respon memang ya, banyak respon masuk yang usulan untuk pembentukan posko. Dan bahkan di teman-teman di Kopel sendiri, itu sebentar sore sudah akan rapat gitu ya untuk ini. Jadi saya kira menarik teman-teman kita di aliansi gitu ya, di aliansi advokasi. Dan teman-teman ini menarik terakhir sekali ke Mbak Pio tadi, termasuk pendampingan hukum. Ini luar biasa. Jadi teman-teman di kode ini luar biasa gitu ya, komitmennya gitu. Saya kira itu menarik. Terima kasih Mbak Pio. Sayang sekali waktu kita terbatas gitu ya. Tapi ada satu kata kunci dari Mbak Pio untuk kita semua. Terakhir apa ya Pak? Mungkin ini adalah kemenangan bukan hanya untuk pemohon, tetapi untuk kita bersama. Maka tindak lanjut ke depan pun pentingnya dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang kolaboratif juga, jadi melibatkan berbagai pihak seperti itu untuk sama-sama mengawal dan memastikan anggaran COVID itu digunakan secara menurut undang-undang, secara akuntabel, dan juga proses pembentukannya pun dilakukan sesuai dengan sistem checks and balances seperti itu, tidak dimonopoli oleh pemerintah, tetapi mengikut sertakan juga DPR sebagai yang memberikan persetujuan dan DPD yang memberikan pertimbangan. Kurang lebih seperti itu Pak Syam. Terima kasih Pak Syam sudah mengundang di dalam channel ini, channel yang keren. Makasih, luar biasa. Terima kasih Mbak Pio gitu ya sekali lagi. Dan teman-teman ini saya menganggap ini juga sebagai kado ya yang luar biasa bagi kami semua, dan terutama terus kepada Mbak Pio pengacara kami gitu ya yang keren. Dan selamat dapat beasiswa keluar, bukan karena gugatan ini ya, tapi memang dia layak gitu ya, layak. Dan ini adalah sejarah, jadi sudah kita mendapatkan kemenangan gitu ya, meskipun disebut tadi kemenangan kecil, tapi ini luar biasa loh kemenangannya. Dan ternyata jauh sebelumnya juga sudah mendapat lolos beasiswa ke luar negeri. Tujuannya negara mana? Amerika atau? Ke Amerika Serikat, Pak. Jangan lama-lama lah ya, kembali ke negara ini supaya kita benahi bersama gitu ya. Terima kasih sekali lagi, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syam. Terima kasih.